kawan-kawan. Begitu juga dengan warga tetangga RT 07. Dari pertama saya konfirmasi ke waktu itu komunikasi dengan Pak Daya dengan Pak Lala, memberitahukan waktu itu masih hasil rapid, tapi saya dan keluarga saya sudah berniat. Saya sudah bilang ke istri saya, kita ikutin semua prosedur biar kita semua aman. Mau diapakan, kita mau dites, kita lakukan, kita ikutin. Jadi saya juga sudah bilang ke istri saya, apapun hasilnya pada saat itu kita terima. Anggap aja waktu itu saya bilang kita positif. Nah setelah itu kita ngomong sama RT bagaimana supaya minta pencerahan, minta bantuannya supaya istri dan anak-anak saya untuk di karantina atau isolasi mandiri di rumah. Dan alhamdulillah begitu baik dan supportnya warga dari RT 07. Saya hampir benar-benar waktu itu mendengar kabar dari istri saya bilang dari pagi, siang, sore, malam tidak henti-hentinya warga di sini memberikan support dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa, seperti apa, tidak henti-hentinya. Saya benar-benar bersyukur waktu itu ngomong sama istri, alhamdulillah di lingkungan kita benar-benar kita disupport. Karena ketakutan saya awal itu seperti kejadian, bagaimana kalau kita dikucilkan. Tapi alhamdulillah dengan support dari warga-warga kita menjalani isolasi mandiri sampai selesai. Alhamdulillah sampai sekarang anak dan istri saya yang semuanya terkonfirmasi kemarin udah sehat, sudah seperti semula kembali. Ya tidak henti-hentinya juga saya mengucapkan banyak kepada RT, warga-warga, ibu-ibu, atau bapak-bapak warga RT 07, pada manajemen SBS yang sudah mensupport kita semua. Mungkin hanya itu, mungkin atau istri saya tahu menambahkan? Tidak, mungkin itu sedikit cerita dari kita, saya yang merasakan terkonfirmasi positif pada posisi yang terpisah. Saya diisolasi di mana waktu itu saya diisolasi di RD TBA, istri dan anak saya di rumah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, pokoknya tidak henti-hentinya saya ucapkan pada warga RT 07, tetangga-tetangga, dan juga manajemen SBS, semuanya yang tidak pernah membayangkan bahwa akan ada apresiasi atau semacam apapun, karena ya alhamdulillah kami sangat peduli dan selalu menjaga komunikasi. Jadi kalau kami bicara awal daripada bagaimana terciptanya isolasi mandiri keluarga Pak Iwo ini berawal dari pengurus RT kami, Pak. Jadi sektor yang akan mungkin mengambil beberapa foto dan ini akan kita share di email Bu kita sama bahwa di kota Tanjung ini yang kecil seperti ini ada inspirasi yang bisa dimunculkan kepada dunia. Bagaimana Bapak dan Ibu semua warga sini bisa membantu meringankan mereka yang sedang terpapar. Tidak semua kompleks perumahan, tidak semua kampung, even itu kampung yang dihuni oleh tingkat ekonomi yang mungkin lebih dari sini, berlaku seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Nah, terima kasih kami memberikan sedikit bantuan yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sini. Sebelumnya memang kami sudah banyak memberikan bantuan seperti ini. Kalau Bapak lewat ini, sektor yang akan mungkin mengambil beberapa foto dan ini akan kita share di email Bu kita sama bahwa di kota Tanjung ini yang kecil seperti ini ada inspirasi yang bisa dimunculkan kepada dunia. Bagaimana Bapak dan Ibu semua warga sini
bisa membantu meringankan mereka yang sedang terpapar. Tidak semua kompleks perumahan, tidak semua kampung, even itu kampung yang dihuni oleh tingkat ekonomi yang mungkin lebih dari sini, berlaku seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ini luar biasa. Nah, terima kasih kami memberikan sedikit bantuan yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sini. Sebelumnya memang kami sudah banyak memberikan bantuan seperti ini. Kalau Bapak lewat di berharap semoga kita semua juga akan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Amin. Sebagai wakil dari manajemen SBS, saya mengucapkan rasa kebahagiaan warga dan juga pengurus RT di sini kepada salah satu keluarga besar kami, keluarga besar SBS, alami masa-masa yang tidak cukup mengenakan, gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa SBS pada saat itu sekitar 2 bulan yang lalu itu ya, SBS sudah melewati masa-masa sulit sejak 2 bulan yang lalu, di mana cukup banyak pegawai SBS, khususnya yang di HO ya, di head office, di kantor pusat SBS, terpapar dan kami dinyatakan sebagai klaster baru. Dan ini juga membuat kami tidak mudah untuk bisa melakukan recovery-nya, karena kita semua belum pernah mengalami. Jadi kami gagap dan kami akhirnya melakukan banyak hal, termasuk mengatur pegawai untuk tidak masuk kantor, bekerja dari rumah, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan dan lain-lain. Kami WFH 1 minggu untuk kami evaluasi. Ternyata 1 minggu masih ada lagi yang bertambah pada saat itu. Kami perpanjang lagi WFH-nya, dan begitu satu terpapar kami melakukan tracing siapa saja yang berhubungan kontak erat di dalam beberapa minggu terakhir dengan mereka yang sudah dinyatakan terpapar. Dan ternyata memang pegawai SBS dari hasil tracing ada ratusan yang harus kami rapid, dan ada puluhan orang yang harus dilakukan swab. Terakhir puncaknya secara total ada 20-an orang pegawai ditambah dengan keluarga dan support cleaning service yang ada di kantor. Tetapi kami mampu laluin itu semua dengan baik, dan sekarang zero. Dan kami saat ini terus secara ketat menjaga agar kondisi yang sudah pulih ini tetap mampu kami pertahankan. Dengan sangat ketat dan intens, kami tetap terus melakukan aturan-aturan yang ada. Dan barusan pagi tadi kami juga di kantor ada morning talk. Kami sosialisasikan kembali mengenai tidak 3M sekarang tetapi 4M. Dan secara kontinu kami juga menjaga kesehatan pegawai dengan membagikan masker, memberikan vitamin dan lain-lain. Dan secara intens teman-teman tim COVID-19 SBS terus secara berkala melalui spanduk, melalui grup WA, dan melalui cara-cara lain terus menyapa seluruh pegawai agar tetap ingat terus terhadap peraturan atau protokol penanganan COVID. Mudah-mudahan kami tetap bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini, dan kita semua termasuk masyarakat yang ada di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim juga memiliki kepedulian yang sama kita, sehingga kita semua bisa memutus mata rantai penularan COVID ini, penyebaran COVID. Kali terkena dinyatakan terkonfirmasi positif itu gimana sih perasaannya itu?
perasaan pertama kali dinyatakan terkonfirmasi positif, dari hati saya pertama yang saya pikirkan adalah keluarga saya. Pertama saya bingung dengan keluarga saya itu akan isolasi di mana. Tapi syukur alhamdulillah ketika perasaan dinyatakan pada saat itu saya positif, alhamdulillah ternyata warga RT sini mensupport. Jadi dari pertama saya ketahuan itu disupport, jadi perasaan saya sudah tenang. Jadi walaupun saya terkonfirmasi positif, saya sudah tenang. Jadi saya tinggal menjaga saya dan keluarga untuk menjaga imun. Karena ketika saat saya positif, dinyatakan positif, gejala-gejala yang timbul sebenarnya tidak ada gejala. OTG berarti. OTG ya. Dan saya juga nggak tahu kita dapatnya di mana, kenanya dengan siapa, kita nggak tahu karena itu dari proses OTG. Yang dirasain, alhamdulillah pada saat itu kita tidak dalam posisi sakit, tidak dalam posisi kita posisi sakit lah, tidak dalam posisi sakit. Jadi saya normal seperti biasa. Cuman kita diinstruksikan untuk menjaga imun untuk dari kondisi ini. Kalau terasa khawatir tadinya ada, yaitu makanya saya sampaikan, saya khawatir tadi ketika saya terkonfirmasi positif, yang saya khawatirkan adalah pertama kali adalah keluarga. Makanya saya bilang sama keluarga, kita ikuti semua prosedur. Kita mau di tracing, mau dites atau seperti apa, kita ikutin protokolnya. Terus ketika dan saya juga sudah memberi masukan kepada istri, anggaplah kita sudah positif karena saya positif. Karena belum tahu ya hasil itu. Ya. Jadi kita ambil yang terburuk lah istilahnya itu ya. Saya sudah bilang sama keluarga, kita ambil yang terburuk, kita anggap sudah positif. Jadi sekarang kita tinggal memikirkan, itu hal yang pertama saya pikirkan, apakah di lingkungan warga kita diterima untuk isolasi mandiri di rumah. Karena posisi waktu itu dengan pertimbangan anak masih kecil dan mungkin kita juga tidak tahu akan isolasi di mana untuk keluarga. Itu yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah syukur warga tetangga terutama mensupport. Itu yang tidak intinya dan benar-benar membuat kita ketika menjalani isolasi kita jadi tenang. Karena istri dan keluarga di rumah sudah dibantu atau disupport dari tetangga. Jadi udah makanya karena dari pertama aku pengen tahu yang ditakutkan pertama adalah saya memikirkan keluarga, terus sama lingkungan warga, takut dikucilkan karena pengalaman di yang lain itu adalah dikucilkan. Itu sebenarnya itu yang mempengaruhi kita untuk menjalani untuk menjaga imun kita. Kalau untuk orang seperti saya yang ngalamin ya, alhamdulillah pikiran yang dikucilkan tadi alhamdulillah terbantu dengan warga-warga sekitar. Jadi kita untuk menjalani isolasi mandiri itu kita jadi tenang, bisa happy menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, menjaga imun, minum vitamin segala macam. Alhamdulillah seperti sekarang kita sehat. dan support yang paling Harapan saya untuk warga-warga yang lain, di tempat saya di warga RT 07 lingkungan Panagung, alhamdulillah mereka support. Itu adalah imunitas yang terbesar sebenarnya. Makanya harapan saya untuk warga sekitar Tanjung Inim atau bahkan Indonesia, kita harus sebagai warga mensupport. Kalau Kami yang terbantu, kami yang tersanjung sekarang berada di sini, dan sebagai ucapan rasa terima kasih kami juga memberikan sedikit fasilitas penanganan untuk cuci tangan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga di sini. Mudah-mudahan warga kasih nggak Pak? Ini gimana sih Pak munculnya ide untuk istilahnya tuh terhadap keluarga Mas Ringo ini untuk sama-sama istilahnya membantu mereka Pak? Baik, terima kasih. Pada awalnya kami mendapat informasi dari jajaran RT bahwa salah satu warga kami dinyatakan positif COVID. Dalam tataran itu kami berkoordinasi dengan jajaran RT dengan masyarakat, warga masyarakat, bahwa keadaan ini harus kita dukung, harus kita beri kekuatan kepada keluarga itu, gitu kan, jangan sampai mereka merasa dikucilkan, gitu kan. Dari hasil warga mensupport sepenuhnya bahwa diputuskan untuk isolasi di rumah. Apa yang sudah kami lakukan ini bisa ditularkan dengan yang lain, gitu kan? Bisa ditiru, karena bagi kami penderita COVID itu adalah saudara kita,
yang perlu kita dukung, kita support, kita berikan kekuatan, jangan pernah merasa mereka kita kucilkan, sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka dengan baik.